Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 394. Herlina kembali berkata, suaranya pelan, tapi ada tekanan di dalamnya. Mungkin niat Dr. Ali tidaklah buruk, sangat berbeda dengan Jenderal ketika datang. Umi tahu dia hanya ingin menjalin silaturahmi dengan Umi, dengan kamu juga, sebagai teman di masa lalu. Toh, ketika dia datang, dia tidak melulu membicarakan dirimu saja. Dia menanyakan kabar kakakmu, bahkan Abah. Meski Umi banyak melupakan masa lalu, entah kenapa dengan ceritanya, ada potongan-potongan kenangan yang kembali. Azarin masih terdiam. Jemarinya sibuk merapikan botol-botol yang sebenarnya sudah rapi. Tapi Umi juga tahu. Herlina menatap lekat. Kehadirannya membuatmu risih. Dan itu wajar, nak. Karena itu, Umi ingin suamimu berada di rumah ini. Setidaknya, menjadi benteng. Untuk rumah kita, untukmu. Kata-kata itu menggantung di udara, menyusup ke dalam hati Azarin seperti air hujan yang mencari celah di atap tua. Herlina menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih berat. Selama ini Umi diam. Banyak hal yang tidak Umi ceritakan padamu. Tapi sekarang, rasanya Umi harus. Dia menunduk sejenak, lalu menatap lagi. Beberapa pemuda desa menaruh rasa padamu. Bukan 1-2 orang, Sa. Dan Umi tahu itu. Hanya saja, Umi memilih menutup telinga. Pernah ada seorang ibu yang datang pada Umi, mengatakan ingin menjodohkan kamu dengan putranya, seorang guru madrasah. Bahkan dia bersiap menunggu kamu berstatus janda. Azarin sontak menghentikan gerak tangannya. Matanya membulat, napasnya sedikit tercekat. Umi, kenapa baru cerita sekarang? Karena Umi tahu, kamu tak akan suka mendengarnya, jawab Herlina lirih, namun mantap. Kamu tegas pada siapapun yang menunjukkan ketertarikan padamu. Umi takut kalau Umi bicara, kamu justru tambah sakit hati, atau marah. Bahkan mungkin ingin pindah dari desa ini. Tapi, nak, Herlina menatap putrinya dengan sendu, lalu beranjak dari ranjang dan mendekati Azarin di dekat meja rias. Dunia ini tidak selalu ramah pada perempuan sendirian. Apalagi sepertimu, yang cantik, mandiri, dan tanpa pelindung di mata orang-orang. Azarin menarik napas dalam, namun dadanya terasa sesak. Kata-kata ibunya seperti membuka tabir yang selama ini dia tak sangka ada. Di satu sisi, hatinya masih penuh luka ketika mengingat pengakuan Siva bahwa Din telah menikahinya. Luka itu belum kering, masih perih setiap kali teringat. Di sisi lain, dia sadar. Ada kebenaran dalam ucapan sang ibu. Kehadiran Din, betapapun sakitnya, bisa menjadi tembok yang membuat orang-orang itu menjauh. Namun, apakah dia sanggup? Azarin hanya tersenyum pahit, menunduk, berusaha menyembunyikan matanya yang mulai berkaca-kaca. Herlina masih menunggu. Tak ada desakan, tapi tatapan matanya jelas meminta keputusan. 63. Umi tidak ingin kamu terpaksa, bisiknya. Tapi Umi juga tidak mau kamu terus terluka karena sendirian menghadapi dunia ini. Keheningan menyelimuti kamar itu, hanya terdengar suara angin yang menyusup dari celah jendela. Azarin menelan ludah, merasa seolah-olah setiap tarikan napasnya adalah pilihan yang harus dia tentukan saat ini juga. Umi cuma mau, rumah ini tenang, cucu Umi tumbuh tanpa gangguan. Dan kamu bisa pelan-pelan sembuh. Bukan berarti kamu harus langsung memaafkan dia, tapi, kehadirannya bisa jadi benteng kita, ucap Herlina lagi. Azarin menghela napas, lalu tersenyum pahit,
meski matanya berkaca-kaca. Benteng yang pernah jadi orang yang menghancurkan aku, Umi. Herlina terdiam, sorot matanya meredup, namun tidak ada bantahan yang meluncur dari bibirnya. Dia paham benar bahwa ucapan putrinya adalah kebenaran yang tak bisa dia sangkal. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu, seberapapun lama itu. Udara di kamar terasa pekat, seakan menahan setiap kata yang hendak keluar. Akhirnya Herlina menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada pelan namun tegas. "Sekarang terserah kamu, Nak. Jika kamu mau, Umi panggil Din untuk tinggal di sini, Umi akan kabari dia. Tapi jika kamu menolak, Umi tidak akan memaksa." Ucapannya itu seperti garis penutup yang tegas namun tetap memberi ruang. Dia kemudian berbalik, melangkah perlahan menuju pintu kamar. Ujung jariknya yang menyentuh daun pintu sempat bergetar, menandakan hatinya tak setegas kata-katanya barusan. Namun langkahnya terhenti ketika suara lembut, nyaris berbisik, terdengar dari belakang. "Umi, beri aku waktu. Satu malam saja untuk berpikir." Herlina berhenti. Kepalanya menoleh setengah, menatap putrinya yang berdiri dengan pandangan menerawang, bibirnya mengatup rapat menahan gejolak yang sulit diucapkan. Ada sesuatu di mata Azarin, campuran antara luka lama, ketakutan, dan secercah harapan yang dia sendiri tak berani akui. Sejenak Herlina hanya mengangguk, tanpa kata tambahan. Senyum tipis, nyaris tak terlihat, muncul di wajahnya sebelum dia kembali melangkah keluar, membiarkan pintu kamar tertutup perlahan di belakangnya. Di dalam kamar, Azarin melangkah gontai mendekati ranjang, dan diterduduk. Jari-jarinya meremas ujung selimut, sementara pikirannya berlari ke masa lalu, wajah Din, pengakuan Siva, dan tatapan-tatapan orang yang selalu mengusik hidupnya. Malam ini akan panjang, pikirnya. Panjang dan penuh pergolakan yang tak akan memberinya tidur nyenyak. Sementara itu, di luar kamar, Herlina melangkah pelan menuju dapur. Uap hangat bercampur aroma sabun bayi langsung menyambutnya. Di sudut ruangan, Mbak Santi sedang memandikan Alina di dalam baskom besar berisi air hangat. Gadis kecil itu tampak begitu menikmati waktunya, cipratan air membasahi lantai, tawa renyahnya berpadu dengan bunyi mainan plastik yang sesekali jatuh ke permukaan air. Herlina tak kuasa menahan senyum. Dia mendekat, membungkuk sedikit lalu mengusap kepala cucunya yang basah kuyup. "Alina mandi enak, iya. Sampai gak mau keluar dari baskom, nih," godanya sambil mencubit gemas pipi mungil itu. Alina terkekeh, memukul-mukul air, membuat percikan mengenai rok Herlina. Mbak Santi ikut tersenyum, meski tetap fokus memandikan sang bocah. Usai menggoda cucunya, Herlina duduk di kursi dekat meja dapur. Pandangannya sempat kosong beberapa saat sebelum dia merogoh saku bajunya dan mengeluarkan ponsel. Dia menatap layar sebentar, jari-jarinya ragu mengetik. Namun ingatan akan pembicaraan barusan di kamar membuatnya menghela napas panjang, lalu mulai menulis. Pesan itu dia tujukan kepada kontak baru yang dia simpan pagi tadi. Sebelum Din meninggalkan rumah, dia 64. Sempat memintanya menuliskan nomor telepon, dikarenakan dia sudah tak menggunakan ponselnya yang lama. Herlina berjanji akan menghubungi, dan kini dia menepati janji itu. Bukan panggilan yang dia pilih, melainkan pesan singkat. Dia menulis dengan hati-hati. "Assalamualaikum, Nak. Umi sudah berbicara dengan Aza, dan dia butuh waktu untuk berpikir." Pesan terkirim. Herlina menatap layar, menunggu.
Suara tawa Alina di belakangnya seperti sayup-sayup saja di telinganya. Yang dia dengar hanyalah detak waktu dari jam dinding, dan jantungnya sendiri yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Tak lama, getaran lembut dari ponsel membuatnya tersadar. Sebuah balasan muncul di layar. "Waalaikumsalam, Umi. Terima kasih. Banyak sudah memperjuangkan hubungan kami. Aku akan menunggu, berapapun lamanya yang Aza butuhkan, Umi." Herlina memandangi pesan itu lama sekali. Ada kehangatan di hatinya, tapi juga beban berat di pundaknya. Dia tahu, menunggu bukan perkara mudah, apalagi jika yang ditunggu adalah hati yang terluka. Namun di balik kata-kata Din, dia menangkap kesungguhan yang jarang ditemuinya pada lelaki lain. Tangannya menggenggam ponsel erat-erat, seperti berusaha memindahkan doa melalui benda itu. "Semoga Allah beri jalan terbaik," gumamnya lirih, nyaris tak terdengar di antara suara riang Alina yang masih bermain air. Azarin duduk di tepi ranjang, punggungnya bersandar lemah pada sandaran kayu, napasnya masih terasa berat setelah percakapan dengan sang ibu. Sunyi menyelimuti kamar, hanya detak jam dinding yang terdengar pelan, seolah ikut menghitung waktu yang terasa lambat. Tangannya meraih koper di bawah tempat tidur. Dengan gerakan yang hati-hati namun penuh beban, dia membuka resletingnya. Bau kain yang lama tersimpan menyeruak, bercampur dengan aroma tipis parfum yang pernah Din berikan. Dari dalam, dia mengeluarkan sebuah album foto, tebal, bersampul kulit, warnanya sudah mulai pudar di tepinya. Album itu terasa berat bukan karena isinya, tetapi karena kenangan yang terkandung di dalamnya. Jemarinya mulai membuka lembar demi lembar. Foto-foto mereka di Dubai menyapa pandangannya, senyum yang dulu terasa tulus, mata yang dulu menatapnya penuh keyakinan. Kemudian halaman bergeser ke foto-foto di Tanah Suci. Dia masih ingat hari itu, saat Din mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan napas. Namun, rasa hangat itu cepat memudar saat bayangan masa lalu muncul. Kata-kata jenderal terngiang di telinganya. "Din bukan pria yang baik, Sa," dia bahkan belum melepaskan mendiang istrinya. "Kamu pikir kamu bisa menggantikan posisi itu?" Hari itu, sehari sebelum akad, hatinya goyah. Dia sempat menatap cermin di kamar hotel, bertanya pada dirinya sendiri apakah langkah ini benar. Tapi dia menepis keraguan itu, menganggapnya sebagai ujian menjelang pernikahan. Dia salah. Baru beberapa bulan usia pernikahan mereka, kenyataan pahit menghantam. Din membawa Siva, adik kandung mendiang istrinya ke rumah. Dan bukan sekadar membawa, tetapi menikahinya diam-diam. Seolah pernikahan mereka hanyalah satu bab singkat yang bisa diabaikan. Azarin memejamkan mata. Napasnya berdesir cepat, dadanya terasa sesak. Wajah Siva kembali muncul di benaknya, senyum tipis itu, tatapan matanya yang tak pernah benar-benar ramah. Lalu terlintas momen ketika Din membicarakan rencananya membangun rumah di belakang rumah mereka, katanya untuk melindungi Siva dari sorot tetangga. Namun dia tahu, Din melakukan itu, agar Siva selalu ada di dekatnya. Tangannya mulai bergetar hebat. Dia meremas sampul album dengan kekuatan yang seolah ingin meremukkan kenangan di dalamnya. Air mata yang sejak tadi ditahan, akhirnya jatuh membasahi pipinya. Aku harus apa, ya Rab? Menerima kembali, atau melepaskan? Rasa sakit ini, tidak bisa aku sembuhkan. 65. Dengan mudah. Suaranya lirih, hampir hanya berupa bisikan. Sakit sekali, sampai aku sulit bernapas. Dia menekan dadanya, mencoba mengendalikan detak jantung yang mulai tak beraturan. Ruang itu semakin terasa sempit,
udara seolah berat masuk ke paru-parunya. Dalam kepalanya, suara-suara masa lalu bercampur, kata-kata jenderal, janji Din, wajah polos Siva, nasihat ibunya semuanya saling bertabrakan, membuat pikirannya berisik dan hatinya semakin kacau. Album itu kini tergeletak di pangkuannya, terbuka pada foto mereka berdua di depan Ka'bah. Senyum di foto itu seakan mengejeknya, mengingatkan bahwa bahagia yang dia rasakan dulu hanyalah pinjaman waktu. Namun tiba-tiba saja, darah yang menetes di atas lembar foto pernikahan itu seperti menorehkan luka baru di hati Azarin. Cairan merah pekat itu menetes di permukaan kertas foto, membaur dengan senyum Din di depan lensa kamera. Refleks, tangannya menutup hidung. Hangatnya darah segar terasa mengalir, membuat napasnya sesak oleh rasa panik. Jemarinya bergetar saat menyeka, namun gerakannya justru mendorong darah itu mengalir hingga membentuk garis tipis di pipi, bercampur dengan air mata yang entah sejak kapan jatuh. Ya Allah! Gumamnya lirih, cemas, matanya memejam menahan pusing yang tiba-tiba menyerang. Di saat bersamaan, suara langkah kecil terdengar di depan pintu, diikuti derit engsel yang pelan. Suara itu disertai percikan sandal kecil menghentak lantai, lalu suara ceria yang familiar memanggil. "Bunda!" Azarin tersentak. Dalam sekejap, dia menutup album foto itu begitu rapat tanpa sempat menghapus bercak darah. Dengan terburu-buru, dia usap wajahnya menggunakan ujung jilbab, berusaha menghapus semua jejak kepanikan dari ekspresinya. Pintu terbuka, menampilkan Alina yang baru selesai mandi, rambut hitamnya basah dan menempel di pipi mungilnya. Tetes air masih bergelayut di ujung helai, menetes ke leher dan bahunya yang terbungkus handuk kimono kecil. Mbak Santi ikut masuk di belakangnya, membawa setumpuk pakaian kecil di tangan. "Bunda," panggil Alina riang, menatanya berbinar. Senyum terpaksa terbit di wajah Azarin, manis namun menyakitkan di dalam. "Mbak, biar aku aja yang pakaikan Alina baju," ujarnya cepat. Mbak Santi mengangguk. "Baik, Bu." Dia pun keluar, menutup pintu pelan. Azarin berjongkok di hadapan putrinya, menghirup aroma sabun mandi dari kulit mungil itu. "Alina wangi banget," bisiknya sambil mengecup pipi anaknya, mencoba menelan rasa perih yang membakar di dalam dada. Alina terkikik, mengibaskan tangannya kecil. "Bunda Gelin." Azarin menghela napas, lalu segera mengambil baju, minyak telon, dan perlengkapan lain. Tangannya lincah memakaikan baju, namun pikirannya melayang entah kemana. Di tengah kesibukannya, suara polos Alina memecah keheningan. "Bunda, kapan ayah datang?" Alina udah rindu sama ayah. Tangan Azarin terhenti di udara. Senyum yang tadi dipaksakan kini retak. Dia menatap wajah anaknya, mencoba mencari cara menjawab tanpa membuat matanya berkaca-kaca. "Alina rindu sama ayah?" tanyanya pelan. Gadis kecil itu mengangguk penuh semangat. "Rindu banget. Alina pingin bobo bareng kayak dulu lagi." Hati Azarin berdenyut sakit. Senyumnya berubah getir, namun dia berusaha menahannya. "Bunda masih marah sama ayah?" tanya Alina lagi, tatapannya polos menusuk tanpa sadar. "Apa Bunda masih nangis karena ayah?" Azarin menelan ludah, lalu cepat-cepat menggeleng. "Gak, sayang, Bunda gak marah sama ayah." Suaranya bergetar tipis, seolah setiap kata yang keluar menahan gelombang air mata yang ingin pecah. "Kalau Bunda gak marah lagi, kapan ayah kesini?" 66. Azarin terdiam. Pertanyaan itu menghantam tepat di dinding hatinya yang retak.
Dia sudah menyiapkan 1000 alasan yang terdengar masuk akal, atau setidaknya terdengar indah di telinga seorang anak. Mungkin, untuk kali ini, dia akan berbohong. Berbohong demi melindungi hati kecil itu. Namun, tepat sebelum kata-kata itu meluncur, sesuatu di dalam perutnya bergerak. Azarin membeku. Napasnya tercekat. Matanya membelalak lebar, menatap kosong ke depan, sementara rasa hangat menjalar dari dalam rahimnya. Itu, tendangan. Tendangan pertama yang selama ini dia tunggu. Bunda. Suara Alina terdengar panik melihat perubahan ekspresi ibunya. Bunda, kenapa? Azarin menunduk, kedua tangannya otomatis menekan perut. Bukan karena sakit, tidak, sama sekali. Justru karena rasa haru yang meluap-luap hingga membuat air matanya menetes tanpa bisa dia tahan. Alina. Suaranya bergetar, bibirnya tersenyum di sela tangis. Adik bayinya. Menendang. Sekejap, wajah Alina berubah berseri. Dia langsung memeluk ibunya, tak peduli tubuhnya masih basah oleh sisa air mandi. Beneran, Bunda? Adik bayinya nendang. Serunya sambil tertawa kecil, suaranya pecah oleh rasa girang. Azarin mengangguk, pelukan itu dia balas erat, seolah ingin membungkus seluruh kebahagiaan mereka dalam satu momen. Napasnya memburu, dadanya sesak bukan karena duka, tapi karena bahagia yang nyaris membuatnya limbung. Dia lalu melepaskan pelukan, menangkup pundak Alina sambil menatap wajah mungil itu, matanya masih basah. Alina rindu ayah? Tanyanya pelan. Alina menatap ibunya, matanya berbinar. Iya, Bunda, Alina rindu. Mungkin, adik bayinya juga rindu sama ayah. Makanya dia nendang perut Bunda. Kata-kata polos itu menohok Azarin lebih dalam daripada yang dia sangka. Seutas air mata kembali jatuh, membasahi senyum yang dia paksakan tetap hangat. Baik, ucapnya nyaris berbisik. Nanti Bunda suruh ayah datang ke sini, ya. Dia tahu, kata-kata itu bukan untuk dirinya. Bukan demi hatinya yang masih terluka. Tapi demi anak-anaknya, demi Alina, demi si kembar yang baru saja memberi tanda kehidupan. Dan di detik itu juga, dia harus merelakan sebagian egonya, meski hatinya sendiri belum siap menerima. Setelah selesai memakaikan baju Alina dan mengikat rambutnya menjadi ekor kuda rapi, Azarin meraih tangan putrinya dan membawanya keluar kamar. Langkahnya tak tergesa, namun tangannya terus membelai lembut perutnya, seakan ingin menenangkan kedua jiwa kecil yang berdiam di sana. Begitu tiba di dapur, aroma hangat dan suara sayup-sayup percakapan menyambutnya. Herlina duduk di kursi, berhadapan dengan Mbak Santi. Keduanya tampak begitu larut dalam obrolan, sampai-sampai tak menyadari kedatangan Azarin. Namun, saat dia melangkah lebih dekat, percakapan itu terhenti seketika. Sunyi mendadak jatuh, seperti lembaran kain yang menutup ruang. Kening Azarin sedikit berkerut, tapi detik berikutnya dia menghela napas panjang. Entah apa yang tadi dibicarakan, dia memutuskan tak mau repot memikirkannya. Umi. Suaranya terdengar datar, hampir tanpa emosi. Panggilkan Mas Din. Aku harus bicara dengannya. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar di tengah udara yang beku. Mata Herlina langsung membelalak lebar, tubuhnya sedikit condong ke depan. Benarkah, Nak? Bukannya kamu butuh waktu untuk berpikir? Belum sempat Herlina menuntaskan kalimatnya, Azarin sudah memotong dengan nada tegas. Alina merindukan ayahnya. Tak ada jeda untuk bantahan. Tak ada ruang untuk sanggahan. Setelah mengucapkannya,
dia langsung menggenggam tangan Alina lebih erat dan melangkah pergi meninggalkan dapur, tanpa sedikit pun menoleh. 67. Pada ibunya ataupun Mbak Santi. Suara langkahnya terdengar mantap, tapi di balik itu, dadanya penuh riuh rasa yang tak sanggup dia benahi, antara keikhlasan yang dipaksa dan luka yang masih menganga. Herlina hanya bisa menatap punggung putrinya yang menjauh, sementara Mbak Santi melirik sekilas, membaca kegelisahan yang sama di wajah majikannya, meski tak begitu nampak. Umi yakin dengan keputusan Bu Asa. Suara Mbak Santi lirih, matanya menatap ke arah pintu yang baru saja dilalui Asarin. Aku takut, sebenarnya Bu Asa masih terluka dengan keputusannya. Herlina menarik napas panjang, hingga pundaknya tampak luruh. Mbak, suaminya sudah tahu keberadaan kita di desa ini. Cepat atau lambat, Din akan berdiri di hadapan istrinya. Tidak ada yang bisa menghindar selamanya. Mbak Santi terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Herlina menambahkan, suaranya tegas namun ada getir yang tersembunyi. Luka di hati seorang istri tidak bisa diobati oleh waktu saja. Waktu hanya membuatnya belajar menutup luka itu, tapi bekasnya tetap ada. Dan ingat, yang menorehkan luka adalah orang yang sama yang harus menjahitnya kembali. Tidak bisa orang lain. Mbak Santi hanya mengangguk pelan, meski hatinya merasakan gemuruh yang sama seperti yang dirasakan Herlina, gemuruh menanti pertemuan yang mungkin akan menjadi obat, atau justru racun bagi jiwa Asarin. Herlina lantas meraih ponselnya di atas meja, jemarinya sedikit bergetar saat menekan nomor Din. Kali ini bukan sekadar pesan singkat seperti sebelumnya, melainkan panggilan langsung. Suara dering terdengar, hanya beberapa kali, sebelum akhirnya sebuah salam penuh antusias meledak dari seberang sana. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam, Nak. Sejenak dia terdiam, menelan ludah, lalu melanjutkan dengan nada lirih. Datanglah, Nak. Asa sudah memintamu untuk datang. Benarkah, Umi? Suara Din mendadak nyaring dari sebelumnya. Herlina sendiri hanya mengangguk meski lawan bicaranya tak melihat. Ya Alap, baik Umi. Aku akan segera datang. Suara Din kini berubah bergetar, seolah sedang menahan haru luar biasa. 68. Din terdiam di ujung telepon, jantungnya berdetak begitu kencang seolah hendak menerobos keluar dari dada. Kata-kata ibu mertuanya barusan seperti tetes air di padang pasir, hatinya yang kering, mengguncang sekaligus melegakan. Begitu sambungan terputus, dia menunduk, napasnya tercekat. Pandangan matanya mengabur, lalu lututnya melemas. Tanpa pikir panjang, dia menempelkan kedua telapak tangannya di lantai, menunduk dalam-dalam, bersujud. Ya Allah, terima kasih, bisiknya dengan suara parau. Air mata menetes, membasahi lantai yang menjadi saksi doa-doa yang tak pernah berhenti dia panjatkan untuk Asarin. Engkau akhirnya membuka pintu itu, setelah aku mengetuknya dengan sejuta penyesalan. Jangan biarkan aku menyia-nyiakannya lagi, ya Rab. Lama dia terdiam di posisi itu, sujudnya bukan sekadar formalitas ibadah, tapi sebuah penyerahan diri sepenuhnya. Detak jantungnya perlahan tenang, tapi sorot matanya justru kian menyala. Din bangkit, menyeka air mata dengan punggung tangan. Tangannya sedikit bergetar saat meraih ponsel kembali, ingin sekali dia segera mengatakan pada ibu mertuanya bahwa dia akan berangkat saat itu juga. Namun, bibirnya justru bergetar lirih. Ya Allah, izinkan aku kembali, bukan hanya sebagai suami yang hadir, tapi sebagai lelaki yang memperbaiki. Dia memandang ke arah pintu, lalu mulai bersiap. Namun detik kemudian dia sadar.
Jika Din menampakkan diri pagi ini di depan rumah, Azarin pasti akan curiga jika dirinya sudah berada di desa yang sama. Din menggeleng, dia tak boleh gegabah, salah melangkah semua usahanya runtuh sebelum dia memulai. Namun, rindu itu seperti duri yang terus menusuk. 2 hari tinggal di villa, hanya beberapa kilometer dari rumah sang istri, tapi tidak bisa bertemu rasanya seperti dihukum di penjara dengan jendela terbuka. Dia bisa melihat kebebasan, tapi tidak bisa meraihnya.